warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai kelas hari ini, silahkan ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Elsa atas bantuannya. Selanjutnya Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Adinda Nabila Rahmadani. Hadir, Bu. Iya, dipanggil siapa nak? Adinda, Bu. Iya, selanjutnya ada Ahmad Baihaqi. Hadir, Ibu. Dipanggil siapa nak? Ahmad. Biasa dipanggil Haki, Ibu. Oh iya. Selanjutnya ada Fiski Ayudya. Hadir, Bu. Siapa nak panggilannya? Fiski, Bu. Oh iya, Fiski. Selanjutnya ada gelar Elsa Aprilia Monica. Hadir, Bu. Bagus sekali namanya. Siapa nak panggilannya? Bisa dipanggil Elsa, Bu. Oh iya, Elsa. Alhamdulillah semuanya sudah masuk ya. Dan Ibu lihat ini sudah siap semua kalau Ibu mulai pelajarannya. Ingat ya anak-anak, masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi persiapkan suksesmu dari dini. Karena ini pertemuan pertama kita ya, alangkah lebih baik Ibu memulai perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, nama Ibu Vinda Febrianti, bisa dipanggil Ibu Vinda, asalnya dari Sidoarjo. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Kalau tidak ada yang tahu enggak kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Mengenai Lingkup biologi. Ibu. Biologi, Bu. Alhamdulillah, murid Ibu pintar-pintar semua nih. Udah pada belajar ya tadi malam? Sudah, Bu, sedikit. Alhamdulillah sudah, Ibu. Sedikit, Bu. Kalau gitu, ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan. Dan perlu kalian ketahui ya, yaitu tujuan kita mempelajari ruang lingkup biologi. Sebelum itu, ada yang tahu enggak apa kira-kira tujuan kita mempelajari ruang lingkup biologi? Saya tahu tujuannya adalah untuk mengetahui tingkatan organisasi kehidupan, Bu. Oh iya, bagus sekali jawabannya. Benar kok. Dan selain itu, tujuan lain kita mempelajari ruang lingkup biologi yaitu kita menjadi tahu pentingnya iptek dalam perkembangan biologi, kemudian keterkaitan biologi dengan ilmu yang lain. Ibu rasa kalian sudah membaca dari malam, jadi Ibu akan menjelaskan secara singkat saja materi tentang ruang lingkup biologi. Ibu izin share screen ya. Oke, Bu, Baik, silakan. Bu. Baik, Bu. Ibu mulai ya. Sesuai Baik, Bu. materi hari ini yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, sebelumnya ada yang tahu enggak apa itu biologi? Jadi begini anak-anak, biologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar makhluk hidup. Dari kata bio itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita mulai masuk ke ruang lingkup biologi. Kalau biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup dan hubungannya, di dalam ruang lingkup itu kita
mempelajari mengenai makhluk hidup dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Ini maksudnya ukurannya ya anak-anak, dari yang mikroskopik hingga makroskopik. Ibu mulai, bicara tentang biologi memang nggak ada habisnya. Tentu kita sebagai bagian dari makhluk hidup itu saling berhubungan satu sama yang lain. Contoh paling sederhana yang bisa kita temui saat kita makan sehari-hari. Kamu makan daging hewan kan, anak? Nggak sayur aja kan? Lalu, Iya, Bu. Omnivora, Ibu. oh iya nak. Lalu hewan yang kamu makan itu kan juga memakan tumbuhan. Nah, tumbuhan yang dimakan hewan itu memerlukan karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara. Oksigen yang dilepaskan tumbuhan itu kita hirup. Sementara sistem ekskresi kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, dari contoh singkat ini kita mengetahui ada keterkaitan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Mulai dari manusia yang membutuhkan hewan. Hewan juga akan membutuhkan makhluk hidup lain seperti tumbuhan. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Ibu. Nah, ini sesuai dengan tujuan kita mempelajari ruang lingkup, ada tingkatannya yaitu yang pertama dimulai dari molekul. Kemudian molekul ini akan bergabung menjadi sel. Dan dari sel ini akan bergabung antara satu sel dengan sel yang lain membentuk jaringan ya anak. Dari jaringan ini akan bergabung dan membentuk organ. Dari organ, contohnya seperti hidung dan paru-paru itu akan membentuk sistem organ. Nah, dari sistem organ akan bergabung membentuk individu. Individu ini maksudnya seperti manusia gitu loh anak-anak. Kalau hewan ya jadi hewan, kalau tumbuhan ya jadi tumbuhan. Begitu ya. Dari individu ini akan bergabung membentuk bioma. Jika kalian tidak paham, silahkan tanya ya anak-anak. Selanjutnya, sesuai tujuan kita juga, Ibu akan menjelaskan mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Ahli biologi akan mempelajari struktur, fungsi, pertumbuhan, dan perkembangan, evolusi, distribusi, identifikasi, hingga taksonomi. Ilmu biologi mengalami banyak kemajuan, serta berkembang dengan pesat, sehingga banyak cabang-cabang ilmu biologi baru yang bermunculan. Ini ada contoh dari cabang-cabang ilmu biologi ya. Yang pertama ada agronomi yang pelajari tentang budidaya tanaman, algologi tentang alga, anatomi tentang struktur tubuh bagian dalam, dan andrologi ada tentang struktur tubuh bagian dalam dari makhluk hidup. Oh ini kalian bisa baca sendiri ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa sih manfaat mempelajari biologi. Biologi berada di tengah-tengah kita atau sebaliknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, biologi sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Biologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, industri, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Bidang-bidang ilmu yang memanfaatkan biologi antara lain yaitu bidang pertanian. Contohnya itu seperti untuk meningkatkan produksi tanaman ya. Ini contohnya Ibu beri buah tomat yang biasanya berwarna merah. Dengan ilmu biologi kita bisa mengubahnya menjadi berwarna-warni. Ini contohnya warna ungu ya anak-anak. Kalian bisa bereksperimen sendiri. Kemudian ada bidang peternakan, bidang kedokteran, dan bidang industri. Selain itu juga ada bidang perikanan. Selanjutnya juga ada bidang kriminologi. Ini ya anak-anak tipu ya, maaf. Kriminologi ini itu kan misalnya menggunakan molekul DNA. Nah, molekul DNA itu dapat diisolasi dari sel, kemudian dideteksi sehingga memberikan gambaran enzim restriksi yang khas pada setiap orang. Saat ini DNA banyak dimanfaatkan untuk teknik forensik dalam mengungkap kejahatan.
Seperti itu anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan dari materi singkat yang Ibu berikan? Saya Ibu izin bertanya. Iya, dipersilahkan. Menurut Ibu cabang ilmu biologi yang penting untuk dipelajari di zaman sekarang itu yang mana Ibu? Dan mengapa? Dan untuk saya sendiri itu kontribusi dalam mempelajari atau mempraktekkan ilmu biologi itu harus dalam bidang apa Ibu? Sebenarnya setiap bidang ilmu itu tidak ada yang penting dan tidak ada yang, maksudnya tidak ada yang terlalu penting dan tidak ada yang tidak penting gitu loh anak-anak. Karena semuanya itu berkesinambungan. Jadi untuk mencapai cita-cita kalian, kalian itu harus memahami seperti apa keinginan kalian di masa depan. Misalnya di era sekarang ya, karena perkembangan digital dan industri. Jadi menurut Ibu itu yang penting itu misalnya ilmu kedokteran, kemudian ekologi itu juga penting loh anak-anak, karena sumber daya kita kan terbatas. Nah, sebagai orang yang berilmu, kita juga harus bisa memanfaatkan sumber daya yang terbatas itu supaya mendapatkan manfaat yang optimal gitu anak-anak. Selain itu, intinya itu juga disesuaikan sama cita-cita kalian nantinya gitu. Jadi tidak ada ilmu yang terlalu penting atau ilmu yang tidak penting, karena semuanya itu akan saling melengkapi begitu ya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Terima kasih Ibu, sangat memotivasi. Ya, Bapaknya disesuaikan sama diri sendiri ya. Kenalilah dirimu sendiri. Ada pertanyaan lagi? Sudah Bu, cukup. Sudah paham. Alhamdulillah. Jika tidak ada Ibu yang akan bertanya ya. Boleh Ibu. Iya. Ada yang tahu enggak tingkatan dari ruang lingkup biologi? Kan Ibu tadi sudah menjelaskan. Saya Bu izin menjawab. Iya, dipersilahkan. Tingkatan organisasi kehidupan itu diantaranya molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, dan yang terakhir adalah bioma. Begitu Ibu. Iya, sudah benar Nak Fiski. Terima kasih ya atas jawabannya. Karena Ibu Sama-sama, sudah Bu. mengetes, ternyata kalian sangat teliti ya dan menyimak materi yang telah Ibu berikan. Selanjutnya, supaya kalian lebih memahami materi hari ini, akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok belajar ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 siswa. Nah, setiap kelompok ini akan mengerjakan LKS yang telah Ibu sediakan linknya di WA Group. Kalian boleh melihat internet kok untuk mencari jawabannya. Bentar ya, akan Ibu kirim linknya. Coba dicek nak, udah Ibu kirim di grup. Jadi pembagian kelompoknya itu, kelompok 1 itu gelar Elsa sama Adinda Nabila. Dan kelompok selanjutnya, kelompok 2, yaitu Fiski sama Haki tadi ya panggilannya. Silakan dikerjakan nak, selama 20 menit. Baik Bu. Iya. Baik Bu. Teman-teman, izinkan saya untuk share screen ya. Kita berdiskusi bersama. Iya, silahkan nak. Apakah sudah terlihat ya, teman-teman? Terlihat. Sudah terlihat Elsa. Sudah, oke. Ini adalah lembar kerja siswa yang mengenai materi ruang lingkup biologi ya, teman-teman.
Tadi kan kita diberi waktu untuk mengerjakannya selama 20 menit ya kan. Nah, biar mempersingkat waktu, langsung saja kita ke bahan diskusinya saja ya. Nah, di sini ada wacana ya teman-teman. Artikel. Kita diskusikan mengenai artikel di bawah ini dengan anggota kelompokmu. Virus corona atau virus COVID-19 menyerang otak menyerang otak pada Juli 2020. Delirium, kecemasan, kebingungan, keletihan, dan daftarnya terus bertambah. Jika Anda berpikir COVID-19 hanyalah penyakit pernapasan, pikirkan lagi. Setiap minggu berlalu, semakin jelas bahwa virus corona dapat memicu sejumlah besar masalah neurologis, yaitu penyakit yang ditimbulkan akibat kelainan pada sistem saraf manusia. Beberapa orang yang memiliki penyakit relatif ringan menghubungi saya dan berbicara tentang dampak kognitif yang melekat akibat penyakit virus corona, terutama masalah terkait dengan ingatan, kelelahan, dan sulit fokus. Sebuah studi yang dimuat di jurnal Lancet Psikiatri menemukan komplikasi otak pada 125 pasien virus corona yang sakit parah di rumah sakit Inggris. Hampir setengahnya menderita stroke karena pembekuan darah, sementara yang lain mengalami peradangan otak, psikosis, atau gejala mirip demensia. Salah satu penulis laporan, Profesor Tom Roman dari University of Liverpool, mengatakan kepada saya, sudah jelas sekarang bahwa virus ini memang menyebabkan masalah di otak. Padahal awalnya kami mengira ini adalah virus yang mempengaruhi. Mohon maaf, padahal awalnya kami mengira itu semua tentang paru-paru. Sebagian besar disebabkan oleh kurangnya oksigen ke otak. Di Kanada, ilmuwan Profesor Adrian Owen telah meluncurkan studi online global tentang bagaimana virus mempengaruhi kognisi. Owen mengatakan, kita sudah tahu bahwa pasien penyintas ICU rentan terhadap gangguan kognitif. Jadi ketika jumlah pasien COVID-19 yang pulih terus meningkat, semakin jelas bahwa dipulangkan dari ICU adalah air bagi orang-orang ini. Itu hanyalah awal dari pemulihan mereka. Nah, setelah kita membaca artikel di atas, kita disuruh untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut ya teman-teman. Untuk yang pertama, jelaskan menurut pendapat kamu di tingkat organisasi makhluk hidup yang mana yang diserang COVID-19? Untuk pertama ini saya yang memberikan jawaban terlebih dahulu ya teman-teman. Menurut saya, virus COVID-19 adalah menyerang organisasi makhluk hidup yang pada tingkat sel, karena virus COVID-19 adalah berbentuk sel seperti itu dan virus ini menyerang sel untuk menjadi sel inang atau sel host seperti itu. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, dipersilahkan. Izin menambahkan pendapat. Nah, Ya. Yang diserang oleh virus COVID-19 atau virus sejenisnya itu kan adalah sel imun tubuh kita. Nah, jadi kan di tubuh itu ada namanya sistem imun tubuh. Jadi kayak gerombolan sel-sel imun yang seharusnya jadi pelindung buat tubuh kita. Nah, itu kalau virus datang, sel imun itu yang bakal ngerespon pertama kali. Nah, sel imun itu nanti ada di dalam sistem organ pada imun kita. Jadi yang diserang virus itu sel imun yang ada di sistem organ kita. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyanggah atau berpendapat. Silahkan.
Baik, mungkin jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban untuk nomor 1, bisa dilanjutkan untuk yang nomor 2 ya teman-teman. Uraikan cabang-cabang ilmu biologi apa saja yang harus dipelajari oleh seorang dokter untuk mengatasi penyakit tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab? Menurut saya, cabang ilmu biologi yang terkait adalah ada 3 cabang biologi, yaitu virologi, yaitu merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang virus. Yang kedua ada organologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang organ, dan imunologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang sistem imun, seperti itu, atau sistem kekebalan tubuh. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Sedikit menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Elsa. Selain virologi, patologi, dan imunologi, ilmu lain yang harus dipelajari oleh seorang dokter yakni ilmu parasitologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari kehidupan parasit dan pengaruhnya bagi makhluk hidup. Selain itu, ilmu bioteknologi, yaitu ilmu yang mempelajari teknologi yang memanfaatkan organisme. Selain itu juga biologi molekuler, yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi protein serta asam nukleat. Baik, karena waktu mengerjakan LKS sudah selesai. Nah, sekarang waktunya presentasi ya. Oh, nggak ngapain Pak? Iya, Bu. Izinkan saya untuk share screen LKS kelompok kami ya, Bu. Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk memulai presentasi LKS-nya. Iya. Untuk yang pertama yaitu jelaskan menurut pendapat kamu di tingkat organisasi makhluk hidup mana yang diserang oleh virus COVID-19. Nah, menurut kelompok kami, organisasi makhluk hidup yang diserang oleh virus COVID-19 adalah pada tingkat sel. Karena virus ini menyerang sel untuk menjadi sel inang atau sel hostes. Selain itu, sel virus COVID-19 adalah menyerang pada sel imun. Sel imun yang diserang adalah sel imun pada sistem imun tubuh. Nah, untuk nomor 2 yaitu uraikan cabang-cabang ilmu biologi apa saja yang harus dipelajari oleh seorang dokter untuk mengatasi penyakit tersebut. Jawaban dari kelompok kami yaitu cabang ilmu biologi yang harus dipelajari adalah virologi, yang mempelajari tentang virus, organologi yang mempelajari tentang organ, dan imunologi yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Selain itu, cabang-cabang ilmu biologi yang harus dipelajari yaitu ada parasitologi dan bioteknologi. Nah, untuk nomor 3 akan dibacakan oleh teman saya yaitu Adinda. Silakan, Din. Baik, soal nomor 3. Bagaimana manfaat ilmu biologi dalam mengatasi pandemi COVID-19? Nah, jawabannya, manfaat ilmu biologi ialah kita dapat mengetahui dan mengatasi pandemi COVID-19 adalah vaksinasi yang dapat meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Lalu, mencegah tersebarnya virus dengan mencegah tersebarnya virus dengan mengetahui bagaimana jalur penularannya. Selain itu, dapat mengetahui bagaimana seharusnya kita dapat menjaga sistem kekebalan tubuh dengan imunologi. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Binda. Waalaikumsalam. Sekarang waktunya tanya jawab ya anak-anak. Kelompok lain dipersilahkan untuk menanggapi hasil kerja dari kelompok 1 tadi. Bisa
Ibu saya izin menanggapi nggih. Oke, dipersilahkan. Jangan lupa menyebutkan nama dan kelompoknya ya. Baik, Bu. Saya Fiski Ayudia Citra Pramudita dari kelompok 2 izin menanggapi presentasi jawaban dari kelompok 1. Izin menanggapi ya. Menurut saya, untuk nomor 1, saya kurang setuju dengan pendapat kelompok 1. Menurut pendapat saya, tingkat organisasi makhluk hidup yang diserang virus COVID-19 ini adalah sistem organ. Lebih tepatnya adalah sistem pernafasan. Karena COVID-19 ini menyerang organ-organ dalam sistem pernafasan, misalnya hidung dan paru-paru. Selain itu, virus COVID-19 ini juga menyerang sistem saraf, di mana organ yang diserang adalah otak dan lain-lain. Hal tersebut sudah seperti yang ada pada bacaan pada LKS lembar kerja siswa di atas. Terima kasih. Itu saja Ibu dari saya. Iya, terima kasih juga. Ada yang lain yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya izin menanggapi, Bu. Iya, dipersilahkan. Menurut saya juga setuju dengan pendapatnya Fiski karena selain menyerang tingkat organisasi kehidupan pada tingkat sel, virus COVID-19 juga menyerang si tingkat organisasi pada sistem organ seperti itu karena memang menyerang sistem pernafasan mulai dari hidung sampai paru-paru seperti itu, Bu. Iya, sudah benar kok, Nat. Gimana kelompok lainnya? Ada pertanyaan atau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Dipersilahkan, Mbak Nat. Ya, silahkan. Saya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai virus dan vaksin tadi. Mengapa virus dapat bermutasi dan berbicara tentang vaksin dan COVID-19? Menurut kelompok 1, apakah vaksin itu efektif mencegah maupun mengobati penderita? Terima kasih. Permisi Bu, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ahmad Bayaki. Apakah diperbolehkan? Iya, silahkan, Nat. Terkait mengapa virus itu mengalami atau dapat bermutasi karena virus itu bertahan hidup dengan cara menempel pada sel inang. Nah, agar dapat selama berada dalam tubuh manusia atau hewan yang menjadi inangnya, virus akan terus berkembang biak dengan menyalurkan materi genetik baik RNA maupun DNA ke sel sehat dalam tubuh inangnya. Setelah materi genetik tersebut masuk ke dalam sel inang, virus akan menguasai dan merusak sel tersebut. Namun pada manusia, proses ini biasa dihambat oleh sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, agar dapat bertahan hidup, virus harus beradaptasi dengan selalu bermutasi untuk mengetahui sistem kekebalan tubuh inangnya. Setelah virus bermutasi, sistem kekebalan tubuh akan lebih sulit untuk mengenali virus, sehingga virus dapat tetap bertahan dan menyerang sel inangnya. Tak hanya untuk mengelabui sistem imunitas, proses mutasi virus juga dapat membuat virus semakin kuat dan lebih mudah untuk berkembang biak. Mutasi virus pun dapat membuat virus berpotensi menyebabkan penyakit baru, misalnya COVID-19, seperti itu, Bu. Nah, untuk keefektivitasan dari vaksinasi, menurut saya, vaksinasi mungkin belum terbilang efektif, namun sudah dapat meminimalisir penyebaran virus COVID-19 seperti itu, Bu. Karena jika kita memaksakan diri untuk tetap tetap untuk PCR itu yang biasanya orang-orang mau ke bandara atau keluar kota itu melakukan itu terlebih dahulu, itu biasanya kan lebih mahal gitu kan ya, Bu, biayanya. Nah, dengan vaksinasi mungkin bisa dengan harga terjangkau seperti itu, Bu. Izin menambahkan sedikit, Bu. Iya, terima kasih.
Ya, dipersilahkan. Saya Alinda Nabila Ramadhani, izin sedikit menambahkan dari yang diutarakan oleh Elsya. Saya setuju dengan apa yang diutarakan oleh Elsya, yakni virus itu bertahan hidup dengan cara menempel pada sel inang. Nah, dan ia akan selalu bermutasi untuk berkembang biak. Ada bertahan hidup, virus harus beradaptasi dengan selalu bermutasi untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh inangnya. Lalu, apakah vaksin itu solusi yang efektif untuk mencegah corona? Nah, meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan sel kelompok dalam. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Itu, Bu. Iya, terima kasih Nak jawabannya. Udah sangat melengkapi jawaban dari Nak Elsa juga ya. Nah, apakah ada tanggapan lain? Apa sudah cukup? Sudah Ibu, mungkin dari teman saya Fiski akan menambahkan. Ibu izin bertanya dan menanggapi pertanyaannya, nggih. Nggih, dipersilahkan. Ini sekaligus menyambung pertanyaan dari rekan saya Ahmad Hayaki, di mana tadi membahas tentang vaksin maksud saya. Vaksin di berita-berita saat ini marak dikabarkan tentang orang mengalami kebutaan dan meninggal seusai melakukan vaksin. Nah, apakah hal itu benar ya? Dan bagaimana pendapat kalian mengenai fenomena ini? Mengingat vaksin itu telah diuji keamanannya oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih. Izin berpendapat, Bu. Iya, silahkan Nak. Nah, tentunya kan pemerintah itu telah menguji bagaimana keefektifan vaksin yang akan diberikan. Dan juga telah ditentukan vaksin tersebut untuk siapa saja, usia berapa, dan tidak semua orang bisa mendapatkan vaksin karena beberapa hal seperti penyakit bawaan ataupun faktor usia. Lalu pendapat saya mengenai vaksin menyebabkan kematian itu tidak benar, karena faktanya dengan vaksin dapat mengurangi angka kematian akibat COVID-19. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Nak Dina. Apa ada dari kelompok 1? Saya izin menanggapi, Bu. Ya, dipersilahkan. Terkait tadi yang virus vaksin menyebabkan kebutaan itu, saya setuju dengan pendapatnya Adinda karena memang tidak semua orang bisa tidak semua orang itu bisa menerima vaksin itu dengan tanpa efek samping seperti itu. Karena dengan faktor usia itu bisa menyebabkan kebutaan juga. Karena kan tadi juga dikatakan bahwa virus COVID-19 itu juga menyerang pada sistem saraf. Nah, mungkin pada orang yang sudah berusia tua maksudnya, itu virus COVID-19 bisa menyerang sel saraf mata seperti itu, Bu, sehingga menyebabkan kebutaan. Izin Iya, menanggapi Bu. terima kasih. Iya, dipersilahkan. Saya setuju dengan jawabannya Elsa. Karena saya mengaca dari fenomena atau kasus yang ada di sekitar lingkungan saya, yaitu kebanyakan atau sebagian itu untuk orang yang daya tahan tubuh kekurangan atau sistem imun tubuhnya kurang atau memiliki riwayat penyakit, tapi melakukan vaksin itu banyak sekali efek sampingnya, bahkan sampai meninggal maupun buta, tidak memandang
usia, maupun keturunan. Seperti Ibu. Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Nak Haki. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Terima kasih atas jawabannya ya, teman-teman. Iya, jawaban yang telah diberikan udah benar kok Nak, dan saling melengkapi ya satu sama lain. Nah, Ibu tanya nih, apa kalian udah vaksin semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah, berarti kita semua memiliki peluang yang sangat sedikit ya untuk tertular COVID ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya kepada kelompok 1 dan kelompok lain yang sudah meramaikan presentasi hari ini. Ibu rasa presentasi hari ini sudah sangat baik loh Nak, karena udah bisa menyampaikan jawabannya dan mengemukakan argumennya, kemudian ada yang feedback, ada yang tanya. Nah, itu sudah sangat baik perkembangannya. Selanjutnya, ini karena waktu kita sudah mulai berakhir ya, jadi Ibu langsung saja. Ada yang bisa enggak menceritakan atau berargumen mengenai kesimpulan pada hari ini? Saya, Bu, izin menyampaikan kesimpulan. Iya, Nak Fiski, dipersilahkan. Kesimpulan materi hari ini yakni biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan hubungannya atau hubungan timbal balik antar makhluk hidup satu sama lain. Nah, tingkatan organisasi kehidupan ini dimulai dari yang terkecil hingga terendah, maksud saya terendah hingga tertinggi, diantaranya dimulai dari molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Menurut saya seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Nak Fiski, udah benar kok. Nah, sekarang Ibu akan menambahkan sedikit ya mengenai kesimpulan hari ini. Kan materi kita hari ini itu ruang lingkup biologi. Seperti materi yang udah Ibu berikan, ruang lingkup biologi itu segala sesuatu yang terlibat dalam ilmu biologi. Kemudian Ibu akan menanggapi sedikit mengenai presentasi kalian tadi ya. Ibu tertarik mengenai mengapa kok virus itu selalu bermutasi. Sebenarnya virus itu kan dikatakan sebagai makhluk hidup karena memiliki RNA dan DNA ya. Nah, karena virus itu juga termasuk makhluk hidup, setiap makhluk hidup itu kan memiliki karakteristik, salah satunya itu adaptasi anak ya. Nah, tujuan dari adaptasi itu kan juga ingin bertahan hidup. Dari mutasi itu, benar yang dikatakan Nak Dinda, kalau virus itu akan bermutasi untuk mempertahankan kehidupannya, gitu loh Nak. Sedangkan mutasi sendiri itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi, tidak melulu virus tiba-tiba mutasi, begitu. Kemudian Ibu juga tertarik mengenai vaksin ya. Sebenarnya vaksin itu bukan 100% efektif untuk mengurangi resikonya. Nah, di vaksin itu supaya kita itu tubuh kita misalnya akan terserang COVID itu akan lebih cepat gitu loh Nak. Orang yang belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali. Jadi untuk peluang kematian atau terserang lebih parah itu menjadi lebih kecil begitu ya. Alhamdulillah, anak-anak juga sudah divaksin semuanya. Semoga pembelajaran daring ini segera usai ya, karena Ibu sepertinya sangat ingin bertemu kalian nih. Ya sudah, berhubung waktunya sudah selesai, pelajaran ini akan dilanjutkan minggu depan. Silahkan Ketua kelas untuk menutup pelajaran ini dengan berdoa ya. Silahkan Nak Elsa. Baik, Bu.
untuk sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya anak-anak dan Ibu mohon maaf apabila selama mengajar hari ini banyak salah kata atau perbuatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Sampai Ibu. jumpa Ibu. Terima kasih. Sehat selalu Ibu. Iya. Amin. Alhamdulillah.